Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam sama-sama kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri Kabupaten Tubul dan seterusnya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Di sini ada pun maksudnya tujuan kita untuk berkumpul. Di sini ada calon guru penggerak kita dari SMP Negeri Kabupaten Tubul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri Kabupaten Tubul. Maka dari itu pembukaan, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh silakan. Bapak Ibu diharapkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yang ketiga, kata sambutan dari Kepala SMP Negeri Kabupaten Tubul kepada Bapak Kepala. Kami persilakan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji bersyukur pada sama-sama kita berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan pertemuan dengan guru penggerak atas nama Ibu Juli dengan guru SMP 4 Tinggi. Terusnya salam pada sama-sama kita aturkan berwudu dengan Muhammad SAW dengan lapas kita hormati Ibu CGP
Ibu. Bapak Ibu, yang pertama ada tujuan pelaksanaan kegiatan ini oleh Ibu Juli atau calon guru penggerak SMP 4 Bapak Tunggul adalah untuk diseminasi budaya positif dan perkenalkan kepada Bapak Ibu apa itu diseminasi budaya positif. Jadi dari paparan Ibu Juli nanti dapat kita dengarkan, kita ambil manfaatnya untuk pedoman kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Seterusnya Bapak Ibu, kepada kita semua, ini bahan sebagai contoh bagi kita yang belum mengikuti CGP atau yang belum lulus agar dapat mengikuti seperti mengikuti jejak orang inilah Bapak Ibu ini. Yang pertama, angkatan pertama dulu itu adalah Mas Sabri yang sudah lulus dari CGP. Kemudian menyusul Ibu Juliani yang masih CGP sekarang. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti, supaya untuk angkatan berikutnya dapat mengikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Kalau bisa, semua guru yang ada di SMP 4 ini besok masuk dari CGP. Artinya tidak ada dari guru berapa orang guru di sekolah ini sudah masuk atau sudah mendaftar ke CGP itu. Artinya kita jangan kalah dari sekolah lain. Walaupun sekolah kita ini di dalam atau di atas atau orang bawah, kita jangan kalah dari sekolah yang ada di bawah. Ya, mungkin Bapak Ibu kata sambutan dari saya, karena disuruh tadi di pembukaan sudah dibuka oleh Bapak Sabri dan resmi pada saat ini pukul 10:15 resmi acara ini saya buka. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Tunggul yang sudah membuka acara kita ini pada hari ini, yaitu tentang kita akan melaksanakan diskusi presentasi dari Ibu CGP Ibu Juliani. Adapun judulnya adalah Diseminasi Budaya Positif SMP Negeri Kota Tunggul. Kepada acara selanjutnya itu kami minta kepada Ibu Juliani atau Ibu CGP Kabupaten Pasaman Angkatan 11 untuk memberikan arahan dan memberikan masukan-masukan kepada kita dan untuk mempresentasikan hasil karyanya sendiri. Kepada Ibu Juli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kawannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi yang mana telah memberikan kita masa dan kesempatan serta kesehatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 4 Mampat Tunggul ini. Selanjutnya, salawat merangkaikan salam tak lupa kita kirimkan ke ruh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Sekolah selaku pimpinan di SMP Negeri 4 Mampat Tunggul beserta wakil dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir dalam rangka mengikuti sharing atau berdiskusi tentang diseminasi budaya positif di sekolah ini. Oke Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali untuk kehadirannya hari ini karena ini adalah serangkaian tugas kami dari CGP yang harus kami sharingkan, yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu di SMP ini, di SMP Negeri 4 ini, karena ini sudah kewajiban kami untuk menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu,
semuanya, sebelum kita memulai acara kita ini, yang pertama kita harus berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan ice breaking dulu. Kepada Bapak Ibu diharapkan berdiri. Oke Bapak Ibu, sudah berdiri semuanya. Nah Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Dengarkan arahan dari saya. Di sini tidak ada saya tampilkan, ya. Saya minta Bapak Ibu coba kedua tangannya di atas dulu. Dua tangannya di atas. Kemudian tangan kirinya disejajarkan sama pinggang kiri, tangan kiri dengan menunjuk ke atas. Nah, tangan kiri menunjuk ke atas. Ya, tangan kiri menunjuk, sedangkan tangan kanannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Videonya. Jadi yang masih berada di depan, Bapak Kepala dan Pak Wakil silahkan berdekatan sama temannya. Bapak Kepala silakan tangannya. Kalau yang dari samping ini tangan yang kiri ke atas, sedangkan tangan kanan di pinggang. Ya bagus. Tangan kanannya ditunjuk Pak, seperti yang di samping. Yang di samping Pak. Bapak posisinya di samping, begitu juga dengan Pak Sapri. Sama menunjuk yang bagus seperti itu. Sekarang dengarkan instruksinya Bapak Ibu. Kita akan ice breaking dulu. Ya jangan kita relax ya Bapak Ibu, jangan tegas. Di sini nanti Bapak Ibu. Yang sebelah Ibu Yosi sama Ibu Tenti posisinya sama dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu. Sini. Tidak apa-apa yang di belakang. Ikuti Bapak. Nah, Ikuti Bapak. Ya, tangannya bukan di pinggang, Ibu. Nah, bagus. Jadi Bapak Ibu, ice breaking kita di sini, kita akan menangkap Leni. Ya. Siapa yang kita tangkap Bapak Ibu? Ya, Leni. Dengarkan instruksi saya Bapak Ibu. Nanti apabila saya menyebutkan nama Leni, silakan Bapak Ibu, siapa yang cepat dia yang menangkap telunjuk temannya. Ya Bapak Ibu paham? Siapa yang cepat nanti dia yang menangkap telunjuk temannya, dia yang menang ya. Nah ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Sebelum kita memulai cerita ini, kalau saya bilang nanti konsentrasi, Bapak Ibu nanti bilang konsentrasi dimulai ya Bapak Ibu paham? Oke? Konsentrasi dimulai, nanti jawabnya seperti itu. Konsentrasi dimulai. Oke. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai anak kembar yang namanya Lena dan Leni. Oke, ada satu orang yang konsentrasi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian pada suatu hari, ketika si Lena berjalan di tepi jalan, datang bus yang sangat besar menabrak si Leni. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Itu hanya ice breaking supaya kita tidak tegang. Cuma kita perlu relax dulu mengikuti definisi budaya positif. Kita lanjut Bu Lena. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita ini, jadi tujuannya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di sini, ya
yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif atau menyebarluaskan budaya positif bagaimana pengimplementasiannya nanti di sekolah kita ini, supaya nanti impian-impian kita terhadap murid kita itu bisa sesuai dan tercapai, dan isi kita di sekolah ini bisa nanti kita capai dengan maksimal. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, di sini ada beberapa pertanyaan. Bisa sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila satu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Coba tunjuk tangan dulu Bapak Ibu yang setuju. Menurut Bapak Ibu saja ya. Oke, turunkan tangannya. Yang tidak setuju. Oke, kita lanjut yang kedua. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tunjuk tangan yang setuju. Yang tidak setuju. Oke, bagus. Kita lanjutkan yang ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang tidak, silakan tunjuk tangan. Oke, yang setuju Bapak Ibu, tunjuk tangan. Ada yang setuju Bapak Ibu? Silakan, tak usah malu-malu Bapak Ibu, jangan tegang, tergantung kitanya saja. Apakah Bapak Ibu setuju guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju Bapak Ibu? Yang tidak setuju tadi sudah, yang setuju lagi. Berarti selebihnya setuju ya. Dan yang lainnya masih ragu-ragu. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju? Setuju. Jadi di antara pertanyaan yang keempat tadi, kira-kira Bapak Ibu yang mana yang biasanya di sini dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Di antara pertanyaan yang keempat itu, nomor 1 kan? 2, 3, ya ada yang nomor 2. Saya nomor 1. Ada yang nomor 1. Nah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menjawab menurut Bapak Ibu masing-masing pertanyaan yang keempat ini. Nanti mudah-mudahan setelah selesai acara diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu nanti bisa menemukan jawaban atau wawasan. Nanti kita berbagi ilmu di sini. Apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah benar atau salah? Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengar apa itu yang namanya budaya positif. Kita akan merubah mindset kita tentang budaya positif. Berarti berkaitan dengan disiplin positif. Kalau sudah disiplin nanti berarti itu condong kepada peraturan-peraturan. Kalau sudah berperaturan-peraturan berarti nanti ada hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk dulu ke budaya positif, di mana budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan guru serta peserta didik di sekolah. Pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nilai-nilai yang universal diterapkan guru serta peserta didik di sekolah ini nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk? Baik. Ya, nilai-nilai yang baik. Apa saja contohnya itu nilai-nilai yang baik itu Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, disiplin. Apa lagi Bapak Ibu? Salaman, bersalaman, Kesalahan. Apa lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab. Bagus. Apa lagi?
empati, ya, dan lain-lain. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk, bagaimana cara kita mendisiplinkan sekolah ini? Di sini nanti ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, di sini ada 7 konsep inti, 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Nah, kita bahas tadi sebagian ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana ini yang lebih asik untuk dibahas, yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses belajar mengajar? Poin mana Bapak Ibu? 1 sampai 6 yang biasa kita lakukan. Mungkin kita sudah sering melakukannya, tetapi namanya kita tidak tahu. Kalau bagi saya sendiri Bapak Ibu, di sini saya juga sudah melihat Bapak Ibu sering melakukan, apalagi Ibu BK kita ya, melakukan konsep inti yang nomor 6, segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Karena Bapak Ibu di sini ada teori kontrol dari Dr. William Lesser. Jadi Bapak Ibu, kita akan bermain lagi. Tidak usah berdiri, duduk saja Bapak Ibu. Coba kita baca dulu. Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut. Bapak Ibu perlu menjaganya, ya, sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Ini ya Bapak Ibu, ada benda yang sangat berharga, kita jaga, kita kepal sekuat-kuat tenaga kita. Silakan dicoba Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kemudian ada teman yang ingin mencoba membukanya. Dengan segala cara teman, ya, membujuk kita, menghardik kita, mengintimidasi, serta memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba kita bayangkan, sudah dibayangkan Bapak Ibu? Coba semuanya Bapak Ibu, kita mengepalkan tangan kita dulu satu. Dengan sekuat tenaga, karena di dalamnya ada barang berharga yang tidak mau kita berikan sama orang lain. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya di sini, kenapa saya membuat ini? Membuka, kemudian menutup, mempertahankan, semuanya itu adalah kontrol dari diri Bapak Ibu atau pengaruh teman Bapak? Dari mana Bapak Ibu? Kontrol diri sendiri. Ya, kontrol diri sendiri. Sama halnya dengan disiplin positif ini Bapak Ibu. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Sebesar apapun peraturan-peraturan yang ada nanti di sekolah kita, kalau tidak ada nanti stimulus ya dari intrinsik kita, dari dalam diri kita, semuanya itu sia-sia, tidak akan tercapai. Ya Bapak Ibu, jadi orang lain tidak bisa merubah kita kecuali kita. Sebesar apapun nanti peraturan, setegas apapun nanti peraturan yang dilakukan oleh sekolah, itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada faktor dorongan intrinsik dari dalam diri kita. Kita lanjutkan. Di sini Dr. William Lesser meluruskan bahwa banyak miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu diluruskan. Yaitu yang pertama,
Guru mengontrol murid. Sudah benar tak itu Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Yang kita pikirkan mindset kita selama ini. Guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Contohnya di sekolah kita sudah banyak peraturan. Di sekolah sudah dibuat keyakinan kelas. Nah, nanti di rumah kamu kerjakan PR-nya halaman segini sampai segini. Kalau tidak dibuat nanti PR-nya kamu tidak boleh masuk. Kamu di luar, kerjakan dulu PR-nya baru masuk. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ada anak-anak kita yang tidak membuat PR. Benar tak Bapak Ibu? Benar. Jadi Bapak Ibu, inilah yang diluruskan oleh Dr. William Lester tentang persepsi orang, pemikiran orang tentang guru itu mengontrol murid. Itu sangat salah. Karena kontrol diri itu tidak bisa dari orang lain. Berada dari kita sendiri. Kita suruh murid membuat PR, tapi nyatanya mereka tidak membuat PR, masih dilanggar. Tetapi kalau misalnya dia buat PR, saya buat, kemudian tidak usah saya buat, berarti murid itu masih bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, penguatan positif efektif dalam dan bermanfaat. Contohnya kita memberi reward atau hadiah kepada murid. Apakah itu efektif dan bermanfaat? Ada tadi Ibu kita sudah menjawab ya Ibu Lydia ya. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sudah efektif atau bermanfaat? Memberikan reward atau hadiah kepada siswa kita? Memberikan manfaat tak? Bagaimana Ibu Yosi? Memberikan manfaat. Tergantung hadiahnya, Bu. Tergantung hadiahnya. Ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Tidak selamanya itu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena pemberian reward dan hadiah itu dapat mematikan unsur intrinsiknya. Tidak ada dorongan dari dalam. Dia hanya mengharap unsur ekstrinsiknya, dorongan dari luar. Dia tidak mau nanti belajar nanti kita nanti dikasih hadiah. Ada usah belajar, tapi nanti kalau misalnya kita kasih hadiah, berarti itu dorongan dari luar ya Bapak Ibu ya. Saya mau belajar, nanti kalau dapat 100 nanti dikasih hadiah sama ibu ini, bapak ini. Ya, jadi tidak selamanya nanti pemberian reward atau hadiah itu bermanfaat bagi murid. Mematikan dorongan dari dalam diri anak untuk belajar. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Sudah benar tak ini Bapak Ibu? Ini bahkan saya sendiri ya Bapak Ibu sebelum mengikuti CGP ini, bahkan teman-teman yang lain yang saya lihat, ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kritikan dapat membuat orang, dapat membuat murid merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Contohnya, murid itu terlambat. Mengapa terlambat nak? Kenapa terlambat nak? Kalau tahu nanti orang tuamu, kasihanlah orang tuamu. Kan murid kita sudah merasa bersalah, ya. Jadi nanti karena sering nanti kita kritik anak tersebut, jadi dia itu kurang percaya diri. Kepercayaan diriannya kurang. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa yang di sini yang dimaksud adalah kita sebagai pendidik, kita guru ini. Ini yang miskonsepsi yang harus diluruskan, bahwa kita sebagai guru tidak ada hak untuk memaksa murid-murid kita. Dia berjalan sesuai alurnya. Itu yang tadi yang saya sebutkan, kontrol diri sendiri ya, kontrol dari dalam murid. Tidak bisa kita memaksa, dikontrol pun dia nanti kalau tidak katanya memang tidak. Kita paksakan pun kalau tidak katanya memang harus tetap tidak. Ya Bapak Ibu,
kita masuk ke konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif. Untuk mencapai budaya positif ya Bapak Ibu, konsep intinya yang pertama disiplin positif. Dan sudah kita bahas tadi sedikit tentang disiplin positif. Kalau mendengar kata-kata tadi Bapak Ibu, disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, itu condong kepada peraturan seperti yang kita bahas tadi. Kalau sudah peraturan berarti nanti ada hukuman. Memang itu yang kita tahu yang selama ini, ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, disiplin positif ini dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena kita takut-takuti, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Tetapi disiplin berdasarkan keinginan atau kemauannya sendiri, tanpa ada disogok, tanpa ada ditakut-takuti. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini gambar apa? Apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu ini Bapak Ibu apa? Sudah sering melihat gambar ini Bapak Ibu? Sudah ya? Nilai-nilai yang kita bahas tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, disiplin, bertanggung jawab, empati, peduli. Jadi yang ini adalah perwujudan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sering kita nyanyikan di kelas ya Bapak Ibu sebagai ice breaking-nya. Apa saja itu yang dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk konsep inti yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini sudah saya buatkan 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, bayangkan sekarang Bapak Ibu ini posisinya sebagai murid. Kira-kira jika Bapak Ibu ini dalam posisi murid sekarang, poin mana yang akan Ibu inginkan di antara ketiga poin ini? Poin mana Bapak Ibu? 3. Ada yang menjawab poin 3. Kita sebagai murid ya Bapak Ibu, tidak sebagai guru ya. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, pasti saya menginginkan 1 dan 2 ya Bapak Ibu. 1 kata Ibu Nena, yang lainnya 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu, di antara ketiga poin ini untuk motivasi perilaku manusia sebagai murid itu biasanya memilih poin nomor 1 dan nomor 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia melakukan sesuatu karena takut dihukum.
Beko nanti dipanggil-panggil ke kantor, dia tidak nyaman, dia merasa risih. Ya, sedangkan yang nomor 2 nanti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan nanti dari gurunya. Dia membuat PR, dia mengerjakan tugas supaya nanti dapat penghargaan. Jadi di antara motivasi perilaku manusia yang sebaiknya kita memilih yang nomor 3, ya, seperti yang dijawab oleh Ibu tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas ini poin yang nomor 3. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Ada yang bisa jawab? Bagaimana Pak Sapri? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Sementara di sekolah itu kan biasanya condong kepada aturan, ya Bapak Ibu ya? Kalau keyakinan kelas itu kan yang membuatnya adalah siswa. Kalau di peraturan itu kan seluruh bisa ikut guru. Cenderung guru yang membuatnya. Kalau untuk peraturan. Iya. Nah Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itu masukan yang sangat bagus. Kalau keyakinan kelas itu yang saya jabarkan tadi bersifat universal yang dibuat oleh guru dan siswa. Kesepakatan bersama dan keyakinan bersama tanpa ada unsur paksaan. Kalau kita balik ke peraturan, biasanya yang membuat peraturan itu siapa? Apakah kita membuat peraturan sekolah kita ini atau kelas kita ini kita panggil murid ke sini? Tidak ya Bapak Ibu. Contoh yang membuat kepala dan majelis guru. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Tanpa ada kesepakatan apa yang diinginkan murid kita, ya. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Barangkali Bu Tenti bisa. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Untuk menumbuhkan keyakinan siswa dalam mengikuti aturan. Nah, terima kasih Bu Tenti. Bagaimana dengan Ibu Lydia? Pertanyaan yang nomor 2, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Untuk supaya siswa bertanggung jawab. Bagus sekali masukannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini akan kita bahas mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Karena keyakinan kelas itu sifatnya universal, keinginan murid dan guru supaya nanti tercapai kelas yang efektif. Jadi nanti keinginan atau kesepakatan murid ini karena tidak ada unsur paksaan, mereka bisa mengikuti keyakinan dalam sebuah kelas sehingga berbudaya pada dirinya sendiri tanpa ada unsur paksaan. Main dia Bapak Ibu, instriksiknya dari dalam, bukan dari luar. Ya Bapak Ibu. Nah kita lanjutkan, bagaimana
mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, dari pembahasan kita yang nomor 1 mungkin dan nomor 2 tadi sudah bisa kita menjawab yang dan nomor 3. Bagaimana Ibu Lena? Bu Desi? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kolaborasi, ya kolaborasi yang baik antara guru dan siswa untuk mencapai kelas yang kondusif, aman dan efektif. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini lagi ada satu lagi Bapak Ibu. Mengapa keyakinan, mengapa tidak peraturan? Masih sekitar itu juga Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang mana Bapak Ibu? Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Yang pertama Bapak Ibu kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa yang kita yakini kalau kita memakai helm saat naik motor? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya aman, selamat, nilai keamanan, keselamatan. Itu yang kita yakini. Kalau kita nanti pergi ke peraturannya Bapak Ibu, nanti kena tindakan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu nanti memulayakan keyakinan itu dalam diri kita sendiri supaya untuk melakukan sesuatu itu kita tidak merasa terpaksa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu? Supaya sehat, mendapatkan nilai kesehatan, kebersihan, keamanan. Itu Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti kita masuk nanti ke peraturan, kalau tidak pakai masker nanti tidak boleh, waktu si COVID kemarin ya Bapak Ibu, tidak boleh lewat dari jalan ini. Sudah ada polisi yang menyintai. Itu Bapak Ibu kalau kita masuk ke peraturan. Tapi kalau untuk keyakinannya, kita akan mendapatkan nilai kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Lanjut Bapak Ibu. Ya, keyakinan atau peraturan. Di sini Bapak Ibu kita akan mengelompokkan yang mana yang keyakinan, yang mana yang peraturan. Menurut Bapak Ibu, poin keberapa di sana yang termasuk keyakinan? Poin berapa Bapak Ibu? Keyakinan. Nomor 4. Mana lagi Bapak Ibu? 1. Datang tepat waktu. Kemudian menghargai guru. Berapa? Nomor 4 tadi sudah Bapak Ibu. Datang tepat waktu, menghargai guru. Yang mana lagi Bapak Ibu? 3 ya. Nanti kita bahas. Yang masuk peraturan di sana Bapak Ibu. Peraturan 2. Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. 5. Tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Cukup Bapak Ibu? Nah, 3. Ada yang tadi yang menjawab itu masuk ke keyakinan yang nomor 3 ya. Ada yang menjawab tadi masuk ke peraturan. Kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan atau peraturan, kita bahas dulu yang peraturan Bapak Ibu. Kalau untuk peraturan itu condong untuk bahasanya itu kalimat negatif dengan menggunakan kata tidak atau jangan, ya. Jadi di sini
Yang termasuk keyakinan adalah poin yang pertama, poin nomor 1, menghargai guru. Kalau kita nanti cari peraturannya, tidak jahat sama guru atau tidak yang lain-lainnya ya, kalau kita pergi ke peraturan. Kemudian poin nomor 4, datang tepat waktu. Kalau kita pergi nanti ke peraturan, tidak datang terlambat, gitu ya. Kemudian yang untuk peraturan di situ adalah poin nomor 2, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Kemudian tidak membuat coretan di dinding yang bisa merusak dan mengotori fasilitas kelas. Dan yang terakhir, tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu, poin yang nomor 2. Kira-kira poin nomor 2 tadi kan peraturan. Kalau misalnya kita buat menjadi keyakinan, berubah jadi kalimat positifnya jadi apa Bapak Ibu? Dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Kalau kata-kata jangan tadi, tidak, itu untuk kalimat negatifnya. Contoh ke peraturan, Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita buat menjadi keyakinan, menghabiskan makanan di luar, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tidak membuat coret-coretan di dinding yang bisa merusak dan mengotori fasilitas kelas. Kalau kita buat menjadi keyakinan itu, jadi apa ya Bapak Ibu? Ya, menjaga kebersihan ke kelas. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Apa itu kalau untuk keyakinannya Bapak Ibu? Kita di sini sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Saya tidak merasa sok pintar. Saya juga dapat ilmu ini dari TGP karena saya merasa kurang ilmu lagi ya. Jadi apa Bapak Ibu? Tidak mengganggu teman saat pembelajaran. Menghargai teman. Yang benar sekali Bapak Ibu, menghargai teman. Itu dia untuk keyakinannya. Kita lanjutkan Bu Lena. Ini yang peraturan Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat, jangan membuang sampah sembarangan, tidak ribut di kelas, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini kita buat lagi keyakinannya Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat. Kita nanti akan waktunya 1,5 jam Bapak Ibu ya. Tidak boleh datang terlambat. Kalau kita buat jadi keyakinan Bapak Ibu, ya bagus, datang tepat waktu. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak ribut di kelas. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian yang keempat, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghargai teman. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah sharing ya Bapak Ibu tentang peraturan atau keyakinan kelas, setelah pembelajaran ini nanti barangkali Ibu sebelum memulai pembelajaran perlu membuat keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran supaya nanti tidak ada lagi yang merasa diatur-atur dalam kelas tersebut ya Bapak Ibu, supaya pembelajaran kita jadi kondusif, tidak terasa terpaksa anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Atau sudah ada di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah mulai Bapak Ibu ya? Ya, saya juga sudah mulai sejak CGP ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Konsep inti untuk mencapai budaya positif di sekolah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah cerita, saya akan bacakan. Bisa Ibu lihat di papan tulis. Ibu Ambar
guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Siapa namanya? Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini adalah Ibu Ambar. Pertanyaannya di sini, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut, mengambil memaksa makan siang temannya itu? Saya bantu jawab Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Lydia? Sudah senyum-senyum dari tadi, mungkin banyak ide-ide yang akan dikeluarkan. Yang nomor 1 apa Ibu ya? Ya silakan Ibu. Mungkin pertama didekati dulu Doni, dicari dulu apa alasan dari Doni sering mengambil bekal makan siang. Bisa jadi karena dia tidak makan dari pagi, kemudian bisa jadi karena memang diambil atau usil. Jadi dari pendekatan tersebut mungkin kita bisa merubah Doni menjadi lebih menghargai makan. Terima kasih, itu sudah mulai masuk ke materi kita yang itu sangat bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang pertanyaan yang dua itu? Bu Yasi, sudah senyum-senyum juga dari tadi. Sudah pas. Nah Bapak Ibu, kita lihat lagi ceritanya. Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama si Doni. Karena beberapa muridnya sudah datang kepadanya mengadu bahwa si Doni ini sering mengambil makan siang mereka dengan paksa. Tadi sudah dijawab oleh salah satu teman kita, rekan guru kita, bahwa yang pertama katanya kita dekati dulu anak tersebut, dipanggil dulu dan mencari tahu kenapa dia seperti itu, mungkin karena tak makan, itu ya. Nah kita lanjutkan dulu Bu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Pertanyaannya tadi, mengapa Doni melakukan seperti itu? Karena dia itulah lapar, seperti yang Ibu Lydia bilang tadi. Karena dia lapar, dia ingin bertahan hidup. Kalau tidak makan nanti kelaparan, dia pingsan dia. Dia hanya ingin bertahan hidup. Itulah kebutuhan dasarnya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan itu diterima. Mungkin Doni melakukan mengambil makan siang orang tersebut supaya dia dipanggil gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikannya, memberikan kasih sayang dan diterima oleh orang tuanya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu artinya kebutuhan dasar itu penguasaan. Merasa dia itu sudah hebat, bisa mengambil makan siang teman-temannya itu dengan paksa. Hebat dia merasa hebat, terkuasai menurut dia itu teman-temannya dalam satu kelas tersebut. Itulah kebutuhan dasar. Dan yang keempat, kebebasan. Ya Bapak Ibu, yaitu anak-anak tersebut, kenapa dia mengambil makanan dari teman-temannya itu? Karena dia itu misalnya orang tuanya memberi gulai ayam setiap hari, sehingga dia itu tidak bebas memilih apa makanan dia suka. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu si Doni tadi butuh kebebasan, kebutuhan akan pilihan makanan apa yang dia suka.
Ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Mengapa Doni melakukan hal tersebut? Barangkali mungkin dia merasa senang melihat kawan-kawannya itu, melihat bukan teman-temannya yang takut itu, senang dia melihatnya karena orang takut sama dia. Ada kepuasan tersendiri dalam dirinya. Itu alasannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya juga belajar setelah CGP ini, mungkin ini baru saya dapatkan ilmu dan berbagi sama teman-teman semua di CGP ini. Mungkin selama ini kita sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk seterusnya, jika ada murid-murid kita yang seperti ini, terlebih dahulu kita tahu dulu. Ya Bu, Ibu BK ya, kita panggil dulu. Mungkin sudah ada terlaksana di sini, tapi belum semaksimal itu ya. Kita tanya dulu. Kita lihat dulu apa kebutuhan dasar tersebut. Bagaimana dia melakukan tersebut. Seperti kata Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu bagaikan seorang petani. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman di sini. Adalah pertanyaannya Pak Sapri, bagaimana Bapak Sapri kalau misalnya supaya hasil padi panen Pak Sapri itu mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang Bapak Sapri inginkan? Dipupuk, disiangi, disemprot. Ya, jadi ketika kita kata Bapak Ki Hajar Dewantara seorang petani itu, untuk menghasilkan yang maksimal, kita harus memberi perawatan, memupuk, menyemprot, menyiangi tanaman tersebut supaya mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Begitu juga halnya seperti murid kita. Jangan kita langsung dimarahi. Bahkan saya sendiri waktu itu ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita menjudge murid kita seperti ini. Kamu itu nakal, kamu seperti ini, seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita kenali dulu kebutuhan dasarnya. Supaya nanti apa yang kita inginkan, murid yang kita inginkan itu tercapai sesuai dengan ekspektasi kita tentang murid. Visi kita itu tercapai dalam sebuah sekolah. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang kelima, konsep intinya adalah lima posisi kontrol guru ya. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Anak Bapak Ibu, sebelum kita membahas ke sini, saya akan meminta dulu kejujuran Bapak dan Ibu untuk menuliskan apa posisi kontrol Bapak Ibu dalam mengajar siswa kita di SMPN 4 Mapat Tunggul. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini ada kertas. Silakan nanti Bapak Ibu tuliskan posisi kontrol Bapak Ibu pribadi masing-masing Bapak Ibu ya. Yang mana yang poin nomor berapa? Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Silakan tuliskan nomor dan apa dari nomor tersebut ya. Silakan isi Bapak Ibu, yang mana posisi kontrol Bapak Ibu? Misalnya 1, penghubung, cukup itu saja. Atau misalnya 2, posisi Ibu di sini yang sering Ibu lakukan selama mengajar di SMPN 4 Mapat Tunggul ini Bapak Ibu. Yang sudah selesai Bapak Ibu, silakan secara bergantian menempelkannya di dinding kita sebelah kanan. Yang rapi Bapak Ibu ya, karena di depan sudah kuat lagi. Yang pertama posisi
kontrol guru sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Yang jujur Bapak Ibu, nanti kita akan meluruskannya di sini. Manajer. Terima Aku nomor kasih. aja aku buat. Bisa kalimatnya Bapak Ibu serta nomornya. Terima kasih untuk yang jujuran Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan apa posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu jalankan selama mengajar di SMPN 4 Mampat Tunggul. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti setelah ini kita akan tahu nanti posisi mana yang sebaiknya kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sepertinya sudah lengkap. Saya lihat di sana sudah ada Bapak Ibu yang membuat posisi kontrol saya sebagai penghukum. Ada ya? Posisi kontrol saya di situ pemantau. Kemudian ada yang posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, ada yang banyak di sini. Saya lihat yang Ibu pilih yaitu sebagai pemantau. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Yang nomor 1 sebagai penghukum. Menurut Bapak Ibu, karena posisi kontrol kita sebagai penghukum. Setelah kita belajar dari tadi, seri dari tadi sampai sekarang, apakah posisi kontrol guru sebagai penghukum itu sudah efektif dan kita laksanakan dalam proses belajar mengajar? Sudah efektif tak Bapak Ibu? Tidak. Ya Bapak Ibu? Karena apabila nanti posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, nanti anak itu mengerjakan sesuatunya karena takut hukuman. Kemudian yang kedua, ada yang membuat rasa bersalah. Itu tadi apa Bapak Ibu yang sudah kita bahas? Apabila nanti posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid, apa dampaknya terhadap murid kita? Tadi sudah kita bahas. Tidak percaya diri. Ya, murid kita itu tidak akan percaya diri. Kemudian ada yang menjawab di situ sebagai teman. Coba Bapak Ibu bayangkan, posisi kontrol kita teman, berteman sama anak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi pada kita? Kita kurang dihargai oleh siswa kita. Kita kurang dihargai, dianggapnya kita teman yang seumuran sama dia. Nah, kemudian sebagai pemantau berarti kita hanya melihat, memantau. Apakah itu tak bisa memberi solusi pada anak? Tidak bisa memberi solusi. Di situ belum saya lihat ada yang membuat sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, untuk seri ini seharusnya kita memilih posisi terbaik dari yang terbaik. Dari posisi kontrol guru yang 5 ini adalah posisi sebagai manajer yang bisa memberikan solusi kepada siswa kita apabila bermasalah. Bisa dari pandangan hidup, bisa dari ajaran yang baik. Ya, sebagai posisi manajer. Nah, untuk kedepannya kita ubahlah posisi kontrol kita yang selama ini kurang pas kita laksanakan selama PBM menjadi posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan.
Putar sama Ibu Lina. Di sini Bapak Ibu ada video. Boleh kita perhatikan videonya Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu tidak bersama dengan di sini kita lihat Bapak Ibu ada seorang siswa yang terlambat, kemudian sudah ditunggu oleh bapak gurunya di depan pintu dan menghukumnya sehingga dia memberikan hukuman dengan memukul tangan anak dengan roll ya Bapak Ibu. Kemudian keesokan harinya masih terjadi lagi, masih berulang lagi yang seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, anak ini kembali ke sekolah dengan terlambat. Dengan merasa takut dia berjalan ke kelasnya. Lihat Bapak Ibu, setelah menonton video ini nanti Bapak Ibu kita akan lihat lagi apa posisi kontrol yang dipakai oleh gurunya tersebut. Kembali lagi Bapak Ibu, gurunya sudah menunggu di depan pintu. Kembali lagi Bapak Ibu dipukul dengan roll. Lalu Bapak Ibu sudah memberikan hukuman lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan kegiatan ini terus berlangsung dilakukan oleh gurunya. Nah Bapak Ibu, kita sudah menonton video singkat tadi. Nah Bapak Ibu, di situ kira-kira kontrol gurunya itu sebagai apa? Ya sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu solusinya, apabila kita menemukan anak kita yang seperti itu, bahkan tidak satu kali, berulang-ulang seperti itu, tetap kita hukum. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah pembahasan kita yang tadi? Apa langkah yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Mencari asal masalah keterlambatan siswa. Apa Pak Sapri bisa dulu kembali? Mencari permasalahan Mencari permasalahan terhadap siswa. Itu yang disebutkan tadi, yang sudah kita sharingkan tadi. Mencari dulu apa inti permasalahannya, mengapa dia seperti itu, bagaimana keluarganya, latar belakangnya seperti apa. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru Bapak Ibu. Mungkin sudah sering kita lakukan, cuma sekedar memanggil satu kali, dua kali, tanpa sedikit mungkin. Atau mungkin yang detailnya sudah dibahas oleh UPK, barangkali yang UPK ya sudah sering melakukan kunjungan rumah. Nah untuk kita semuanya, apabila kita nanti mendapatkan siswa-siswi kita seperti itu, kita tidak perlu menunggu-nunggukan, ya. Kita langsung, kalau misalnya pada saat jam pelajaran kita panggil anak tersebut, kita dekati dia. Kita panggil, tapi jangan di depan teman-temannya, supaya tidak merasa malu. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam, konsep intinya yaitu segitiga restitusi. Yang ini sudah sering kita lakukan, bahkan saya juga sudah melakukannya di sini. Bapak Ibu juga, apalagi Bu BK kita sudah kita bahas tadi sedikit. Segitiga
segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu. Segitiga ya Pak Ibu ya. Yang pertama di sini agak apa ya Bapak Ibu? Agak kabur karena dipoto. Yang pertama poinnya dalam segitiga restitusi saya bacakan, menstabilkan identitas. Bukan namanya, siapa nama kamu, di mana nanti kamu, kan seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya ingin mencari solusi dari permasalahan dan sebagainya. Nanti apabila kita menemukan anak kita seperti yang terlambat tadi, kita panggil dia Bapak Ibu ke kantor atau ke ruangan yang tidak di dekat tempat-tempatnya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita dekati dulu, kita tanya dulu kabarnya. Apa kabarnya? Apakah kamu sehat? Setelah itu, tidak apa-apa, berbuat salah, manusiawi, ya bisa dengan kata-kata seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita akan tanya dulu anak itu, mengapa anak itu berbuat seperti itu, mengapa anak itu terlambat, apa alasannya terlambat. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita tadi sudah belajar juga tentang keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan siswa dalam kelas tersebut. Sudah ada keyakinan kelasnya. Kita tanya dulu dia, kenapa kamu terlambat tadi kan? Sudah. Apa alasanmu terlambat? Masih ingat tak keyakinan kelas kita buat? Masih Bu. Itu contohnya ya. Masih Bu. Apa itu? Datang tepat waktunya, datang tepat waktu. Itu contohnya itu Bapak Ibu. Untuk yang tempatnya, jangan datang terlambat lagi. Kemudian nanti nilai apa yang ada di situ datang tepat waktu? Kedisiplinan. Ya. Kemudian itulah makanya Bapak Ibu, kenapa disebut dengan segitiga restitusi, bukan karena orangnya 3 orang dipanggil, tetapi tahapannya ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ke kelas. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Anak Bapak Ibu, kita 2 minggu yang lalu, mungkin ada beberapa orang ibu yang sudah tahu ya. Saya dalam tugas disiplin positif ini dalam demonstrasi konseptual, saya sudah melakukan apa di sini studi kasus. Yang pertama, ini Rewana tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk tiket di pagi hari karena bangunnya kesiangan dan datang terlambat ke sekolah, sehingga dia tidak mematuhi keyakinan kelas yang dibuat bersama. Nah, ketika nanti ada yang kasusnya seperti ini bermasalah, kita laksanakanlah segitiga restitusi seperti yang tadi. Mungkin ini sudah sering kita lakukan, namanya tidak tahu dan tahapannya tidak tahu. Setelah nanti acara ini, seri ini, kita nanti bisa melaksanakannya dengan maksimal. Ya Bapak Ibu. Kemudian kasus kedua. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kasus kedua ini di pagi hari si A ya, siswa kelas 8 terlambat datang ke sekolah karena begadang semalaman menonton bola bersama temannya, sehingga dia tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Apalagi saya sendiri Bapak Ibu di kelas 8, karena kita tahu bagaimana kondisi anak kita di kelas 8 ya Bapak Ibu. Saya ketika ingin belajar, saya selalu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas supaya pembelajaran
berjalan dengan kondusif. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, ada anak kita namanya si Al, siswa kelas 8 yang terlambat. Kemudian saya memanggilnya, dia takut Bapak Ibu, takut saya panggil ke kantor. Saya panggil dia pas keluar rumah Bapak Ibu. Kemudian saya memakai tahapan restitusi yang pertama, menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasikan masalah. Kenapa dia seperti itu? Ternyata karena dia begadang semalaman. Kemudian tahapan yang terakhirnya yang saya lakukan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas, bahwa seharusnya dalam keyakinan kelas kami di situ ada tertulis datang tepat waktu. Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Dari yang saya jabarkan tadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua, termasuk saya, untuk kedepannya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kita seringkan diskusikan tadi bersama, supaya nanti kita bisa mewujudkan visi-visi kita di sekolah ini dan menyesuaikan nanti pemikiran-pemikiran kita terhadap murid impian kita, supaya nanti impian-impian kita terhadap murid kita itu tercapai seperti yang kita inginkan. Karena Bapak Ibu, dari yang saya jabarkan tadi, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan ditanya Bapak Ibu, atau diseringkan supaya nanti di sini kita bisa berdiskusi demi menambah wawasan kita Bapak Ibu. Apa Ibu Lydia? Dari yang mengganjal dari seri kita tadi. Iya Ibu. Ibu tadi menjelaskan tentang penguatan positif efektif yang bermanfaat itu tadi, kasih yang hadiah kepada siswa itu tidak menimbulkan apa tadi, mengeluarkan manfaat bagi anak-anak, tidak mengeluarkan dari dalam dirinya, kan? Tapi kan tadi kalau menurut saya, ini kan kita kan sharing ya Bu, menurut saya hadiah itu kan tidak harus dalam berupa benda. Misalnya kita memberikan sebuah pertanyaan atau memberikan sebuah untuk berdiskusi dengan siswa. Kemudian ada salah satu siswa yang bisa memberikan pendapatnya dengan baik, maka kita juga bisa memberikan penguatan positif dengan cara memberikan mereka reward dengan cara kata-kata pujian. Itu kan juga membuat mereka bersemangat, dan kita hanya tidak harus memberikan ke satu siswa itu saja pujian, kita juga memberikan kalimat-kalimat untuk yang lain, teman-teman yang lain, supaya bisa lebih berpendapat juga seperti temannya ini. Jadi di situ menurut pendapat itu bagaimana itu? Karena kan kita di sini berdasarkan Dr. William ini meluruskan beberapa miskonsepsi yang ada pada diri kita ke siswa kita kan. Jadi yang saya membuat ini masih mengganjal tentang penguatan positif efektif. Terima kasih atas jawab pertanyaannya kepada Bu Lydia. Mana yang ditanyakan tadi, penguatan positif efektif kurang bermanfaat bagi siswa. Itu yang tadi yang dijelaskan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, penguatan positif efektif sudah saya contohkan tadi, memberi reward, memberi hadiah, ataupun itu pujian Bapak Ibu. Semuanya itu adalah unsur ekstrinsik. Ingat Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi, itu adalah unsur ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri anak. Itu yang dijabarkan oleh teori Dr. William tadi yang sudah melakukan penelitian terhadap siswa. Makanya dia mengeluarkan teori ini untuk meluruskan miskonsepsi dari orang-orang. Karena di ini yang 4 poin ini banyak diantara kita
orang, baik itu Bapak Ibu, yang menganggap bahwa penguatan itu sangat bermanfaat, sangat positif bagi murid. Tetapi sebenarnya kalau saya sebagai Bapak Ibu ini, saya juga beranggapan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya setelah mengikuti CGP ini, barulah saya tahu Bapak Ibu. Itulah universitas sharing Bapak Ibu. Tadi Ibu bilang, bisa saja kita beri reward bukan karena hadiah, bukan karena bingkisan uang, bisa berupa pujian atau nilai, ya Bapak Ibu. Tetapi itu semua adalah unsur ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam diri anak. Jadi nanti kalau anak sudah terkonsepsi dia terhadap ekstrinsik, nanti dia akan ketergantungan terhadap hal seperti itu tanpa mempedulikan lagi keinginannya sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengajar, halo Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sedang mengajar. Kemudian Bapak Ibu melemparkan pertanyaan kepada anak-anak, ya. Kemudian anak itu menjawab. Karena jawabannya tepat, Bapak atau Ibu itu membilangnya bagus, sangat bagus, pintar. Pasti kita seperti itu ya Bapak Ibu. Pada ada kalanya nanti, kita kan bersifat manusiawi, banyak nanti yang kita pikirkan. Kita masuk ke dalam sebuah lokal, kita memberikan pertanyaan sama halnya seperti yang tadi. Kemudian kita tak kelupaan kita memberikan hal seperti itu. Kemudian kita lupa memuji anak tersebut. Kemudian di pertanyaan kedua kita menanyakan itu dan memuji anak tersebut yang lainnya. Sedangkan anak tadi kita lupa untuk memujinya. Jadi itu berapa semangat? Berdampak ke dia. Saya tak dipuji, kok tidak saya dipuji? Pasti seperti itu Bapak Ibu ya. Kita luruskan saja nanti dari konsepsi kita tentang pemberian reward tersebut. Ya Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu? Jadi Bu, kalau menurut saya mungkin untuk memunculkan nilai intrinsik dari siswa itu kan juga perlu dipancing. Kalau secara alamiah kan kita, apalagi di sekolah kita ya, kalau sampai tidak ada yang seperti itu, jarang keluar nilai instruksi dari siswa tersebut. Dan kalau memang betul yang disampaikan tadi itu adalah nilai yang dari luar, yang mereka dapat dari luar diri mereka, bukan dari dalam. Tapi kalau tidak ada itu, mungkin kalau saya rasa sekali-sekali juga perlu kita melakukan itu untuk memancing nilai yang dari dalam dirinya. Itu mungkin saja, tapi ini kan sudah melalui penelitian ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau menurut Ibu itu kalau menurut dia. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu seperti itu. Perlu sesekali. Apa salahnya di sesekali kita beri reward? Kan pernah dulu. Tapi pemerintah kita menganjurkan kita tidak boleh lagi memberi reward ya. Karena ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh lagi berikan reward di kelas. Karena waktu itu kan langsung dari aturan kan. Karena itu Bapak Ibu, karena dengan adanya faktor ekstrinsik dari luar mematikan faktor intrinsiknya. Dari sinilah kita ambil budaya positif kehadiran kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang perlu kita terapkan atau dengan cara lain Bapak Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu Yosi? Bagaimana Ibu Yosi? Apakah ada hal-hal yang ingin diserahkan? Terima kasih Ibu Lydia ya, sudah sharing bersama kami. Semoga nanti sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Bu Desi? Bu Teti bagaimana? Bu Lena Salena? Dalam Bapak Ibu yang berbahagia, dalam disiplin positif ini, semoga nanti dengan adanya sharing kita ini di sini berdiskusi bagaimana nanti untuk menciptakan sekolah yang kita cintai ini seperti yang kita harapkan. Marilah kita Bapak Ibu berkolaborasi, menjalin kolaborasi yang baik itu antara kita dan kepala sekolah, sesama guru atau sesama murid. Pokoknya nanti
nanti menjalin kolaborasi dengan seluruh warga sekolah supaya nanti sekolah kita nanti menjadi sekolah impian kita Bapak Ibu, supaya sekolah kita ini maju. Mari kita Bapak Ibu bergerak kita Bapak Ibu dan menyerahkan anak-anak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ikut CGP, semoga nanti di gelombang berikutnya Bapak Ibu nanti bisa mendaftar supaya nanti kita sama-sama menikah ilmu di situ Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita bukan karena kelebihan ilmu Bapak Ibu kita mengikuti CGP tersebut, tetapi karena kita merasa kurang ilmu. Apalagi Bapak Ibu kita sudah kurikulum merdeka, sudah kata Bapak pendidikan itu sudah berpusat pada anak ya, pembelajaran berpusat pada anak. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan, mari kita ikuti nanti CGP ini di angkatan berikutnya. Semoga nanti Bapak Ibu lulus dan semoga nanti sharing ini bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Hanya sampai di sini Bapak Ibu sharing kita tentang diseminasi budaya positif hari ini. Salah dan nyata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi, mati atuh Desi. Aku nanti ya, HP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juli sebagai guru CGP SMP 4 Mapat Tunggul. Dengan adanya sharing tadi, kami dari pihak sekolah banyak menambah mendapatkan ilmu yang belum, artinya apa, memperbaharui ilmu yang selama ini walaupun kami ketahui, tapi kalau namanya ilmu harus diulang-ulang terus. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu CGP dan seluruh guru SMP 4 Mapat Tunggul, dengan adanya Ibu Juli lulus CGP kemarin, diharapkan kepada seluruh guru SMP 4 Mapat Tunggul yang belum lulus CGP diharapkan untuk mendaftar supaya semuanya nanti dapat mengikuti CGP angkatan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, kegiatan diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat terutama bagi kami majelis guru, karena banyak selama ini konsep kami tentang budaya positif itu banyak yang di luar dari yang telah disampaikan oleh Ibu Juliani tadi. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan materi tentang budaya positif, kami sudah mulai mengerti dan insya Allah akan menjalankan budaya positif di SMP Negeri 4 Mapat Tunggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SMP Mapat Tunggul. Alhamdulillah di sekolah kami ada satu orang CGP yang mana tadi Ibu Juliani sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi di mana tadi manfaat yang disampaikan, seminar yang disampaikan oleh Ibu Juli tadi sangat bermanfaat kepada kami semuanya. Yang dimana selama ini kami memahami bahwasanya keyakinan kelas itu tidak ada. Dan alhamdulillah dengan adanya sosialisasi yang diberikan Ibu Juli, alhamdulillah teman-teman saya pribadi juga menerima untuk melaksanakan kegiatan kelas di dalam kelas itu sendiri.